Perkenalkan, nama saya Anugrah Pertudulu, NIM 1420 1220 07R, kelas KPN 22, Prodi S1 Keperawatan. Saya mahasiswa dari STIKES Nusantara Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila Prah Kemerdekaan. Yang pertama, Indonesia dahulu kala. Sebagai sebuah bangsa embrio, bangsa Indonesia dapat dilacak dari abad ke-7 Masehi. Ditandai munculnya kerajaan Kutai, Mataram kuno, Sriwijaya, Singasari, Majapahit, Demak, Samudra Pasai, Banten, dan Tidore, dan lain-lain. Meskipun dalam perjanjian sejarah setiap kerajaan, daerah terlibat berbagai konflik setiap kerajaan. Daerah yang ada dalam wilayah Nusantara memiliki jiwa sosial yang sama jiwa bangsa yang dijunjung bersama tersebut, menjaga eksistensi bangsa selama berabad-abad. Pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenai buku Negaratakrama Keragangan Prapanca dan buku Sutasoma Keragangan Empu Tentular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sandi 5 dalam bahasa Sanskerta. Juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila krama yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjual dengki. 4. Tidak boleh berbohong. 5. Tidak boleh mabuk minuman keras. Yang berikut, pertengahan abad ke-16, Nusantara mulai kedatangan penjajah kolonial. Kolonialisme inilah yang merusak jiwa bangsa yang dijunjung berabad-abad. Kekayaan alam di Nusantara dikuras, setiap daerah dan kerajaan dipecah belah, dan bangsa Indonesia diperbudak. 20 Mei 1908 muncul Budi Utomo yang diperingati Hari Kebangkitan Nasional. 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda membangkitkan kembali jiwa bangsa yang terpendam oleh kolonialisme. Yang berikut, Sumpah Pemuda sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan kebangsaan yang diawali oleh nilai-nilai Pancasila adalah terminasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan bangsa Indonesia." Yang berikut, Sumpah Pemuda menjadi awal kemunculan eksistensi bangsa Indonesia. Bangsa yang tidak terkotak-kotak dalam kedaerahan, tetapi sebagai satu kesatuan. Muncul juga organisasi dan tokoh yang mulai memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Soekarno dan tokoh lain mulai memikirkan jiwa bangsa Indonesia sebagai daerah. Proses perumusan jiwa bangsa sebagai dasar negara dilakukan dalam sidang BPUPKI. Apa jiwa bangsa yang dijunjung melalui kala itu? Yang berikut, Muhammad Yamin mengusulkan Pri Kebangsaan. Sidang BPUPKI pertama, Yamin mengusulkan 29 Mei 1945 Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Profesor Dr. Suepormo 30 Mei 1945
mengakukan teori-teori negara, yaitu 1. Teori negara perseorangan. Yang kedua, paham negara. Yang ketiga, paham negara imperialistik. Yang berikut, Soekarno 1 Juni 1945. Nasionalisme, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, pri-kemanusiaan, mufakat, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Alternatifnya dapat diperjelas menjadi Trisila dan dapat diperas lagi menjadi Ekasila. Trisila meliputi sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan, sedang Ekasila gotong royong. Yang berikut, muncul pertama kali nama Pancasila, sehingga 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila bukan diciptakan tetapi hanya dirumuskan. Pancasila sejatinya terdapat dalam setiap jiwa bangsa Indonesia yang terwujud dalam nilai, kebiasaan, adat, agama, watak, perengai bangsa Indonesia. Mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari berabad-abad yang lampau. Yang berikut, Piagam Jakarta. Perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI masih bersifat usulan perseorangan. Bentuk penilaian yang diketahui oleh Soekarno yang pada awalnya bertujuan menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan. Dalam perjalanan ternyata panitia 9 juga berhasil merumuskan rancangan Mukadimah Hukum Dasar yang dinamakan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Ketuhanan dengan kewajiban menjelaskan syarat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dilakukan peniadaan 7 kata dengan kerelaan golongan muslim demi kepentingan nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Pancasila sebagai dasar negara dengan disahkan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.